Siapapun seorang suami yang memuliakan istrinya, yang membahagiakan istrinya, yang betul-betul menjaga kehormatan istrinya, tidak menyakiti istrinya dengan kata-kata atau dengan tatapan mata yang tajam, maka sesungguhnya suami itu suami yang harum. Suami yang harum di hadapan Allah, dan Allah akan memuliakan suami itu. Maka tugasnya seorang suami harus memuliakan istri. Dan sebaliknya, siapapun suami, apakah dia tukang ojek, apakah dia guru, apakah dia pejabat, siapapun suami yang menyakiti istri, main tangan, atau mungkin dengan kata-kata, pokoknya menyakiti istri, maka suami itu baunya busuk di hadapan Allah. Dia dihinakan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, berfirman kepada kita semua, wabil khusus berfirman kepada kedua mempelai. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku ada iman di hatinya, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Beragamalah dengan benar, beragamalah dengan serius. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Tambah hari terus tambah baik. Iman kita, akhlak kita, ibadah kita harus terus tambah baik. Kepada kedua orang tua kita terus tambah baik. Kepada mertua terus tambah baik. Kepada suami, kepada istri terus tambah baik. Kepada siapapun terus tambah baik. Insya Allah kalau iman, ibadah, akhlak kita terus tambah baik, kita semua insya Allah menjadi orang-orang yang sehat. Tidak ada di antara kita ini menjadi orang-orang yang stres, kemudian tega membunuh istrinya, tega memutilasi orang. Ini orang-orang yang tidak kuat imannya. Maka mari kita betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan Allah berpesan kepada kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia dulu, jangan mati dulu sebelum kalian betul-betul menjadi muslim yang terbaik, menjadi mukmin yang sejati. Sebelum saya menyampaikan nasihat pernikahan untuk kedua mempelai, izinkanlah sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah untuk almarhum ayahanda tercinta dari adik Ain, almarhum Bapak Abdullah Isima. Masya Allah. Dengan Al-Fatihah ini hadiah dari kita semua, mudah-mudahan almarhum Bapak Abdullah Isima ini, beliau di alam barzah sana gembira, bersyukur, senang melihat putrinya yang tercinta sudah melengkapi separuh agama, sudah menikah. Dan kita juga mendoakan almarhum-almarhumah keluarga kita semua, mendoakan guru-guru kita semua. Mari usahakan satu hari itu kita berbuat baik untuk miliaran manusia. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendoakan mereka semua, terutama muslimin wal muslimat di seluruh dunia yang telah mendahului kita. Ila hadratan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi almarhum almarhumah, wabil khusus almarhum Bapak Abdullah Isima. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas doa yang tulus dari Bapak Ibu sekalian. Hadirin undangan yang sangat saya hormati, teristimewa kedua rumpun keluarga yang Masya Allah pada malam hari ini bersyukur, bergembira, berbahagia karena kedua putra dan putrinya telah sah, telah menjadi pasangan suami istri, yang alhamdulillah pada pagi hari tadi kami dari kantor urusan agama telah melaksanakan ijab qabul akad nikah, dan alhamdulillah kedua mempelai ini sudah menjadi sah suami istri. Dan saya ingin menitipkan pesan buat Ananda Icang. Wahai Ananda Icang, engkau sekarang sudah menjadi seorang imam dalam rumah tangga. Dan imam ini tanggung jawabnya sangat luar biasa berat. Engkau sudah berikrar kepada Allah. Allah memberikan amanah kepada Ananda Icang sebagai suami, dan amanah ini harus dipertanggungjawabkan.
Ananda Ican harus menjadi suami yang betul-betul bertakwa kepada Allah, betul-betul mengabdi kepada Allah, menjadi suami yang soleh. Tanggung jawab ini, terutama kita semua, bapak-bapak, kita semua sebagai seorang suami ini diberikan tanggung jawab yang berat. Seandainya gunung dua bersaudara itu, atau gunung Kelabat, itu ditaruh di pundak kanan kiri kita, itu memang berat. Tapi lebih berat tanggung jawab seorang suami. Masya Allah. Jadi suami ini tanggung jawabnya berat. Orang tua dengan tulus ikhlas menyerahkan putrinya yang tercinta, dan sekarang tanggung jawab penuh telah berada di pundaknya Ananda Ican. Maka Ananda Ican betul-betul harus menjadi suami yang soleh, yang terbaik. Istrinya pun juga harus menjadi istri yang solihah. Dan dalam agama Islam diajarkan, siapapun seorang suami yang memuliakan istrinya, yang membahagiakan istrinya, yang betul-betul menjaga kehormatan istrinya, tidak menyakiti istrinya dengan kata-kata atau dengan tatapan mata yang tajam, maka sesungguhnya suami itu suami yang harum, suami yang harum di hadapan Allah, dan Allah akan memuliakan suami itu. Maka tugasnya seorang suami harus memuliakan istri. Dan sebaliknya, siapapun suami, apakah dia tukang ojek, apakah dia guru, apakah dia pejabat, siapapun suami yang menyakiti istri, main tangan, atau mungkin dengan kata-kata, pokoknya menyakiti istri, maka suami itu baunya busuk di hadapan Allah. Dia dihinakan di hadapan Allah. Maka jangan sekali-kali Ananda Ican menyakiti istrinya, ya. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, Ananda Ican dalam hidup jangan pernah khawatir. Sebab sekarang ini Ananda Ican sudah memiliki orang tua dan mertua. Dalam agama kita, agama Islam mengajarkan doanya orang tua, doanya mertua itu diijabah oleh Allah. Maka jangan pernah khawatir dalam hidup. Terus minta doa restu orang tua, terus minta ridhonya orang tua. Karena ridho Allah, ridho Tuhan tergantung ridho orang tua. Jadi rumusnya Ananda Ican dan Ain, selama dalam hidup kita bisa melihat senyumnya orang tua, senyumnya mertua, maka dalam hidup ini jangan pernah khawatir. Karena kita bisa melihat senyumnya orang tua, senyumnya mertua. Terus berbuat baik untuk orang tua. Selanjutnya, adik Ican dan Ananda Ain, dalam agama Islam juga diajarkan bahwasanya jangan khawatir dalam urusan rezeki. Allah berjanji ketika sudah akad nikah, itu Allah akan tambah rezekinya. Allah akan beri rezeki yang banyak. Maka jangan khawatir. Dan kita semua juga harus tahu, nafkah seorang suami yang diberikan kepada istrinya susah payah, mandi keringat yang diberikan untuk anak-anaknya, untuk istrinya, itu lebih besar pahalanya dibandingkan sedekah apapun itu di dunia ini. Jadi ketika Ananda Ican memberikan nafkah untuk istri, itu pahalanya besar, lebih besar daripada mati jihad atau mati fisabilillah. Jadi luar biasa. Begitupun juga Ain mulai sekarang harus berbakti kepada suami. Sebab kita juga pernah mendengarkan dulu istri, ya, anak kita perempuan sebelum menikah surganya di bawah telapak kaki ibu. Tapi ketika sudah menikah, surganya Ain berada pada suami. Ya, jadi ridho suami. Sebab suami ini menanggung berat tadi, menanggung dunia akhirat. Maka cari ridho suami. Karena surganya Ain sekarang berada sama ridhonya suami. Begitupun dengan orang tua juga ridho Allah. Maka terus menjadi istri yang salihah. Sebab istri yang salihah ini luar biasa, hadirin sekalian. Ada lagunya itu kalau tidak salah. Lagunya Haji Roma Irama itu. Hanya istri yang salihah, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan semua undangan ini insya Allah menjadi istri-istri yang solihah, menjadi suami-suami yang mulia. Amin. Jadi ingat pesan Pak Ustadz tadi, ya, Ananda Ican, suami yang mulia itu suami yang memuliakan istrinya, yang membahagiakan istrinya. Kemudian Ananda Ican,
sekarang alhamdulillah sudah menjadi sarjana pendidikan, dan kalau tidak salah saat ini sedang menempuh program pasca sarjana kan. Begitupun dengan Ananda Ain, Masya Allah. Jadi kalian harus menjadi pasangan yang bahagia, kemudian membahagiakan semua orang. Sebab kalian diberikan titipan ilmu. Sarjana pendidikan ini menjadi pendidik, menjadi guru, harus bisa menjadi teladan untuk semua orang. Harus betul-betul bisa menjadi teladan untuk keluarga. Kemudian Ananda Ican sekarang sudah jadi orang hebat, begitupun dengan Ain. Jangan lupa kalian hebat ini karena didikan orang tua, karena pengorbanan orang tua, perjuangan orang tua. Apalagi orang tua kita yang perempuan, seorang ibu. Seorang ibu ini luar biasa. Darah daging kita ini tidak akan ada, ya, tidak akan ada karena semuanya itu dibantu oleh air susu ibu, Masya Allah. Jadi air susu ibu ini tidak bisa kita balas, setetes pun tidak bisa kita balas. Jasa orang tua tidak bisa kita balas, maka betul-betul berbakti sama orang tua. Maka pada malam hari ini saya ingin titipkan 3 pesan buat Ananda Ican dan Ain mengenai ASI. ASI ini kan apa singkatan Bu? Air susu ibu. Tapi saya rubah, ASI, akhlak, syukur, iman. Jadi yang pertama, Ananda Ican dengan Ain harus memiliki akhlak yang mulia. Akhlak ini kunci kesuksesan. Nabi Muhammad SAW itu diutus ke muka bumi ini, tujuan yang paling utama nomor 1 itu innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Paling utama itu untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad itu ingin kita semua ini memiliki akhlak yang baik. Maka akhlak ini kunci yang paling utama. Siapapun ya, akhlak kita kepada Allah, kepada Tuhan, akhlak kita kepada sesama manusia, akhlak kita dengan lingkungan, dan akhlak yang mulia itu rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Itu orang yang beriman. Kalau orang yang suka berbuat kerusakan, berarti bukan rahmat, tapi laknat. Laknatan lil alamin. Jadi suami yang rahmat itu suami yang mulia tadi, memuliakan istri, baik dengan orang tua, baik dengan mertua, terus mendoakan orang tua. Itu akhlak yang baik. Ya, tutur kata, usahakan tutur kata kita dalam rumah tangga. Kalau ingin rumah tangga kita ini bahagia, usahakan dalam tutur kata itu selalu harum, selalu baik-baik. Jangan keluar itu kata-kata yang pedis, yang apalagi memaki. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau ingin rumah tangga kita berkah, kata-kata yang harum seperti bunga, ya. Jadi yang pertama akhlak, kuncinya tadi nomor 1 akhlak. Yang kedua S, harus selalu menjadi pasangan suami istri yang selalu bersyukur. Syukur itu apa Pak Ustadz? Syukur itu selalu senang dalam hidup, selalu happy, selalu ikhlas, selalu menerima, selalu ridho apapun takdir yang Allah berikan kepada kita. Ingat, Tuhan punya rencana, kita juga punya rencana. Tapi rencana Tuhan, rencana Allah lebih baik daripada rencana kita. Maka orang yang beriman tadi selalu bersyukur, selalu berbaik sangka kepada Tuhan. Maka bilang sama suami istri saling menguatkan, ya. Istri menguatkan suami, suami menguatkan istri. Harus bersyukur dalam hidup, gitu. Selalu mengingat kebaikan. Nah, salah satu bentuk syukur itu kita selalu banyak berterima kasih. Banyak berterima kasih kepada orang tua, banyak terima kasih kepada mertua. Terima kasih orang tuaku, mertuaku betul-betul mendidik saya dari kecil dengan baik. Jadi terus menjadi anak yang berbakti. Yang terakhir, iman. Suami istri kita semua tambah hari terus tambah kuat iman kita. Karena iman ini adalah harta yang paling mahal. Biar kita tidak punya apa-apa di dunia, yang penting iman kita ini selalu kuat kepada Allah. Orang yang imannya kuat selalu optimis, tidak pernah pesimis dalam hidup. Orang Islam itu punya iman yang kuat, ya. La tahzan, jangan bersedih, jangan berputus asa. Ada Tuhan, ada Allah selalu menolong kita. Jadi iman harus kuat, ya. Jadi ASI tadi selalu memiliki akhlak yang mulia, selalu bersyukur dan selalu menguatkan iman kita. Seperti itu ya, Ananda Ain dan Ican. Mudah-mudahan kalian berdua selalu dibimbing oleh Allah. Dan yang paling terakhir, usahakan setiap langkah, setiap perbuatan diawali dengan doa yang baik, ya. Sudah hafal belum doa kumpul istri? Masya Allah, sudah hafal, berarti sudah dihafal ya. Kalau ada yang belum hafal berarti nanti boleh buka di internet. Jadi mesti berdoa ya. Jadi kalau kita
kita selalu berdoa, apalagi kumpul dengan istri, kalau kita berdoa memohon kepada Allah, maka itu sperma tadi sperma super, sperma yang berkualitas, sperma yang dialiri oleh energi ketuhanan. Maka Nabi Muhammad berjanji, siapapun yang berdoa sebelum kumpul sama istri tadi, maka benihnya tadi berkah, ya, akan melahirkan anak-anak yang betul-betul dijaga dari godaan setan. Akan tumbuh itu anak-anak yang berkualitas. Saya doakan ya, kita semua berdoa, mudah-mudahan kita semua dikaruniai anak-anak yang solih dan solihah. Insya Allah ada anak yang menjadi ulama yang besar, ya, atau menjadi pendakwah yang besar, ya, amin. Atau mungkin jadi pemimpin yang bersejarah, pemimpin yang berprestasi. Kalau tidak bisa, jadi pengusaha yang sukses, pengusaha yang dermawan, yang selalu membantu orang. Kalau tidak bisa lagi, jadi ilmuwan yang hebat, profesor yang membuat penelitian-penelitian yang bermanfaat. Kalau tidak bisa lagi, jadi pegiat-pegiat agama atau sosial. Yang penting kuncinya tadi, harus memiliki akhlak yang mulia. Seperti itu ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Itulah tadi nasihat pernikahan, diucapkan terima kasih kepada Ustaz Supriyanto SAG.